Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini di hari ini dah pokoknya. Sorry, kayaknya video hari ini tayangnya malam ya. Jadi karena seharusnya sih syutingnya pagi. Tadi pagi ngantri vaksin. Vaksinnya habis guys, vaksinnya habis. Terus selesainya nunggunya lama, ternyata nggak kebagian. Terus jam 2 itu jam 1 memulai syuting. Ternyata ada Bapak Haji Saipul Jamil live. Terus dia WA, bantuin papi live, pengen ngobrol sama kamu. Yo wes ayo. Akhirnya live sampai tadi menjelang asar saudaraku. Jadi ini selepas asar baru bisa syuting. Jadi mungkin akan ditayangkan di malam hari ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam jumpa, salam kangen. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Jangan lupa di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah bolak-balik ke sini, jangan lupa dipencet tombol like-nya, kemudian di-share apabila penting, kesenggol dan Mas terus minta supportnya dengan tidak men-skip iklan. Buat kalian yang mungkin iklannya pendek, kalau yang panjang boleh dilewatin, nggak apa-apa. Kalau yang panjang boleh, kalau yang pendek-pendek jangan ya. Matur sembah nuwun buat semuanya, selalu support Mas Tulus, sehat semuanya, lancar, dimurahkan rezeki. Pokoknya alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan dengan kondisi apapun, masih tetap ada video-video yang tayang ya. Kalau toh kemarin video yang Mas Tulus tayangkan adalah video yang syutingnya sudah di hari Jumat atau hari Sabtu gitu, aku lupa ya. Pokoknya ya itulah ya, intinya di situ. Mudah-mudahan tetap mensupport Mas Tulus, meskipun ya nggak tahu bisa bikin video setiap hari atau tidak, tapi setidaknya doakan aja Mas Tulus sehat, diberikan kemudahan, kelancaran. Aku sing dikairung rampung-rampung guys, jadi pinggangku sebentar sembuh, sebentar kumat lagi, sebentar enak, sebentar gitu lagi. Jadi kayak memang masih galau kayaknya ini yang hajatan. Yang lagi punya gawe, yang punya kegiatan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam saya ucapkan untuk semua subscriber yang masih menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Tanpa terkecuali terima kasih buat kalian yang selalu menyimak video ini. Mudah-mudahan ngapa kok? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat, diberi kemudahan, kelancaran selalu, dan mudah-mudahan lagi dengan hadirnya Mas Tulus bisa memberikan hiburan. Satu, hiburan plus wawasan, kemudian ada juga yang bilang katanya pencerahan, asik. Berasa guru gue ya, nggak boleh gitu. Mas Tulus itu sama-sama, kita sama-sama belajar. Nggak ada guru, nggak ada murid di sini, kita sama-sama belajar. Oke? Aku mau ucapkan terima kasih dulu buat kemarin aku pas lagi perform, lagi ngamen itu ketemu sama Ibu
siapa namanya ya, Bu Sundari. Bu Sundari sembah nuwun nggih Bu, sudah nyamper Masya Allah, air matanya sampai berkaca-kaca ketemu sama aku. Kok ya ketemu karo sopo ya, jadi niki Mas Tulus nggih gitu, ketemunya sampai matanya berkaca-kaca gitu loh. Matur sembah nuwun sangat, pokoknya sudah mau nyamperin saya dengan kondisi yang lagi bekerja sebetulnya. Oh ya, tanggal 21 tuh Mas Tulus perform di salah satu gedung yang ada di gedung atau perumahan aku nggak tahu ya, tapi di daerah Ciledug. Tanggal 21 tuh perform di Ciledug sampai jam 5 sore. Teman-teman ya, yang mungkin yang mau meet up boleh lah di situ. Aku tuh seneng ketika ada yang mau nemuin, ada silaturahmi. Ya maaf ya, dalam kondisi kita bertemu yang di gedung yang pas tanggal 14 November itu juga sama. Banyak yang kenal Mas Tulus, subscriber Mas Tulus yang datang ke situ. Terus aku sih kalau memang hanya bertegur sapa nggak apa-apa. Yang penting jangan ada obrolan intern di lingkup itu, karena lingkupnya kan beda ya teman-teman. Jadi kalau pas lagi ketemu yang tanggal 14 itu agak ekstrim sih, ketemunya langsung Mas Tulus ramal dong. Aduh, itu yang agak ekstrim ya, karena kan teman-teman lingkungan aku tuh sebetulnya nggak ada yang tahu aku punya YouTube, nggak ada yang tahu aku punya begini-begini. Teman-temanku musisi itu jarang yang tahu, jadi agak ekstrim ketika seperti itu. Ketemu Mas Tulus pengen ngobrol ya monggo, tapi kan lihat posisinya. Nanti kalau pas lagi break azan atau break sholat mungkin bisa kita ngobrol 1-2 menit, tapi kalau pas lagi kerja ya ngapunten gitu loh, sekedar sapa menyapa. Bu Sundari sembah nuwun nggih, sehat selalu, murah rezeki. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya nggih. Dan aku juga mau terima kasih buat semuanya, Masya Allah. Walaupun sedekah nasi box kayaknya udah mulai melempem nih teman-teman. Gak tahu kenapa pada bukan males sih, mungkin belum pada mau sedekah kali ya. Jadi sedekah nasi box melempem. Al-Quran memang sengaja saya stop. Apalagi sedekah bumi itu belum ada loh teman-teman, belum nambah, hanya nambah 50.000 dari yang waktu itu. Jadi 3.950.000, kayaknya masih melempem ya. Wes lah, intinya kalau memang Allah kasih kelebihan di sedekah bumi ya Mas Tulus akan gelar, nggak dikasihmu tetap akan gelar. Cuman kalau memang jumlahnya mencukupi target yang kita tuju, mungkin kita akan gelar yang namanya wayang kulitnya. Kalau enggak ya sedekah bumi aja. Tapi matur sembah nuwun sangat semuanya yang sudah sedekah nasi box, sedekah bumi, untuk yang sudah membantu juga untuk masjid yang di depan. Nah, sedekah masjid itu masih terkumpul 1,5 juga, masih belum nambah lagi. Teman-teman kayaknya lagi melempem, mungkin lagi kurang semangat untuk mengeluarkan rezeki ya. Mungkin belum memiliki rezeki yang lebih sehingga belum mau sedekah. Nah, siapa tahu dengan menonton video ini terus, aduh aku belum sedekah, bantu Mas Tulus, alhamdulillah. Bukan bantu saya loh ya, bantu buat sedekah. Jadi nasi box masih ditunggu, Al-Quran di stop dulu, kemudian sedekah bumi boleh di kolom komentar, biasanya nomor rekening DBS-nya Mas Tulus itu buat sedekah bumi. Kemudian untuk yang mau sedekah nasi box dan juga sedekah membantu masjid yang Mas Tulus tayangkan di depan, itu bisa klik kolom deskripsi dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal 10.000 untuk nasi box, maksimal unlimited. Sedekah bumi, sedekah masjid pun semuanya sama, minimal unlimited, selebihnya juga unlimited. Terserah kalian, seikhlas yang jenengan nggih. Yuk dibantu ya Mas Tulus, yuk memberikan semangat buat kita semua untuk menggelar yang namanya sedekah bumi. Amin. Aku mau terima kasih lagi buat semua subscriberku. Ternyata subscriber yang dari area Jawa Tengah itu lumayan banyak, khususnya Yogyakarta. Pas Tulus bikin vlog kemarin soal yang pengen ke Yogyakarta, kuabeh nawani, Mbak Novi, Mbak Widianti, terus ada lagi Mas siapa itu ya, waduh banyak banget. Pokoknya Mas Tulus kalau mau ke Jogja, bahkan ada yang bilang begini, Mas Tulus yang penting pinggangnya sehat, badannya sehat, saya siap antar jemput. Saya jemput ke Jakarta, saya antar ke Jogja, saya antar kemana yang Mas Tulus mau datengin. Alhamdulillah ora kuical. Dia jemput, dianter. Ono meneh Mas Tulus nginep tenggen kula, Mas Tulus nginep ya. Mbak Novi yang ngono, Mas Dian ya gitu. Terus yang lain Mbak Widianti. Bahkan ada mobil Mas Tulus, tenang aja kalau Mas Tulus mau naik motor sendiri keliling juga nggak apa-apa. Terus Mas Tulus mau nginep di tempat, aduh Masya Allah luar biasa jenengan semua. Sing nawani Mas Tulus, sing niat nulungi Mas Tulus ajeng tindak teng Jogja. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan bagian. Masya Allah, jenengan ki ora kenal karo kula, maksudnya sama saya itu ya ndak kenal, tapi kok jenengan itu punya apa ya, pribadi yang baik gitu loh. Maksudnya wong yo aku kan bisa saja menipu toh dalam hal itu, tapi jenengan sudah percaya banget sama saya. Gue mau tangani Gusti Allah. Intinya matur sembah nuwun, seneng bunga hati kula, dan alhamdulillah seneng banget ketika mendengar aku pengen ini Mas Tulus mau fasilitasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Cuma teman-teman belum dalam waktu dekat. Mas Tulus masih pengen fokus dulu untuk penyembuhan, kemudian vaksin, setelah itu mungkin ada kegiatan untuk pergi ke sana. Mungkin ya. Syukur-syukur pas Mas Wardi sudah di Jakarta sehingga kesananya bisa sama Mas Wardi, biar ada temennya buat di jalan. Paling juga
naik pesawat ketok ayo kemungkinan kecil, mungkin naik bis atau naik kereta ya. Matur sembah nuwun, pokoknya semuanya sudah niat ya. Guys, sudah 8 menit guys, yuk kita langsung lari ke topik aja. Teman-teman, jujur sebelumnya aku banyak yang menyampaikan ke WhatsApp sama ke Instagram ya, sama DM Instagram. Mas Tulus, Ki Ageng Selo itu tuh bla 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 bla, sesepuhnya raja dan lain sebagainya. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ada yang bilang lagi kalau Ki Ageng Selo itu sudah ada ceritanya turun temurun dari zaman dahulu, katanya ada dongengnya, ada ceritanya. Terus gini tinggalnya di sini. Dan sekali lagi teman-teman, saya pure lillahi ta'ala saya mengatakan kalau jujur saya itu tidak pernah dengar soal Ki Ageng Selo sebelumnya. Bapakku ki dalang, mamaku ki sindeneng, ndak pernah menceritakan soal tradisi cerita di masa lalu atau cerita legenda-legenda di masa lalu tuh mama bapakku tuh jarang mau menceritakan itu. Jadi aku ya cuma ngomong pada waktu itu pas aku habis ketemu Eyang Selo yang tahun, kalau ndak salah seingatku aku kelas 3 SD, sekitar tahun 99 kalau ya seingatku kuilah. Dan itu tuh yang nemuin aku ngomongnya bukan Ki Ageng Selo, tapi namanya Eyang Selo. Dan aku cerita sama mama, Mak, ya mau gubuknya disambar petir, tapi anak sing ngewangi awake dhewe jenenge Eyang Selo, jarine kayak mbahku mak ngono ki. Tapi dengan lantangnya mamaku pada waktu itu dia cuma bilang yang yo alhamdulillah Gusti sing awake dhewe le gitu. Jadi nggak ada penjabaran itu, dan itu kejadian sudah sangat lama. Dan saya hanya mengamalkan pesannya, bukan mengamalkan sih, tapi kayak menerapkan pesan dari beliau. Kalau misalnya kamu takut sama petir, kamu bilang aja kamu cucuku, biar petirnya nanti jauh dari kamu gitu. Jadi kayak semacam ada penegasan yang beliau sampaikan, kemudian tak terapkan sampai sekarang. Aku putune Eyang Selo lo yo, jo nakal karo aku wedi karo kowe. Jadi kan gitu istilahnya. Dan aku memang agak kurang suka. Pada waktu dulu aku kurang suka dengan yang namanya petir, suara petir, duduk dan lain sebagainya, aku kurang suka. Jadi ya yang saya tahu tuh cuma itu. Selebihnya kalau Eyang Selo tuh ternyata dari sini itu saya nggak bisa menjelentrekkan, nggak bisa menjabarkan secara detail karena basicnya aku juga gak tahu apa-apa. Aku nggak memahami apapun Ki Ageng Selo itu Eyang Selo yang saya maksud, yang nemuin saya pada waktu itu atau enggak. Dan itu ketemunya yo sekali seumur hidup tok. Beberapa hari ini justru saya mulai terkoneksi dengan beliau itu gara-gara yang live, kemudian ada yang mengaku begini tuh. Di situ saya sudah mulai terkoneksi. Terus kemudian saya bikin vlog soal Jogja itu, saya sudah melihat Eyang Selo itu di Yogyakarta, di lingkungan Yogyakarta, kayak neng alun-alun. Perasaanku kayak neng alun-alun, menurutku ya. Soalnya aku pernah ke situ posisinya, yang Malioboro lurus saja itu. Kayak jenengnya apa? Ngapunten nggih. Kalau tidak salah itu alun-alun. Jadi tanah lapang. Aku melihat Eyang itu berdiri tegak dengan menggunakan megang besi berwarna emas ya. Menurut firasatku atau menurut feelingku itu adalah petir. Sayangnya adalah aku tidak bisa melihat sosok Eyang yang sesungguhnya. Maksudnya sosoknya itu seperti apa aku nggak bisa kelihatan di mataku. Hanya memang aku lihat kepalanya sudah tidak ada udengnya lagi pada waktu itu. Yang pertama kali nemuin. Dan ini pertama kalinya setelah 99 aku tuh mengingat sosok Eyang. Dan hari ini aku pengen sedikit menjabarkan bahwa Eyang Selo itu kemarin ternyata pesan ke aku gini teman-teman, sedikit cerita ya. Saudaranya Mas Tulus, tetangganya Mas Tulus itu mau hajatan, tapi hujan terus di sini, bahkan malamnya kan banjir, yang Mas Tulus bikin video banjir itu. Beliaunya kesini nangis, jaluk tolong. Mas Tulus dibantu dongo mas, tapi aku kan harus nyanyi mak. Sedangkan dia hajatan, aku nyanyi guys, aku sampai sore. Terus pada waktu itu secara nggak langsung tuh aku kok kayak gini. Pas lagi live itu loh, lagi syuting itu aku kayak ngebahas tiba-tiba yang Eyang Selo bisa bantuin nggak ya, kasihan soalnya mamanya itu kesini guys. Itu pertama kalinya aku doa, ibarat kata doa minta sama Allah khusus untuk nerangin hutan, ibarat kata yo bahasanya dari pawang hutan lah ibarat kata Mas Tulus kan gitu. Itu pertama kali Mas Tulus ngomong, Eyang Selo napa jenengan saged bantu kula, bantu putune kersane teng mriki mboten jawah rumiyin. Soale wonten ing gadah damel ning orangnya lagi sedih banget, kondisinya lagi nelongso gitu ya. Tapi maaf ya teman-teman, aku ndak narif apa-apa, demi Allah demi Rasul. Malah ketika aku lagi syuting, suruhan Eyang tuh datang ke sini. Aku ndak tahu namanya, tapi dia menyampaikan kalau nek pengen dewangi Eyang
delehno nang dhuwur mejamu kuwi susu putih murni, teh manis, klopo ijo, janur karo kelapa pisang raja satu sisir. Jadi aku ikuti terus tak tanyain yang ngapunten jadi ada beberapa permintaan yang lain cuman nggak tak turuti, termasuk kembang telon sama duponya saya nggak kasih. Aku agak sedikit kurang srek kalau kayak gitu loh teman-teman. Jadi maaf ya, bukannya aku nggak menghargai kebudayaan Jawa atau gimana apa tradisi Jawa, tapi aku agak kurang srek itunya. Jadi aku cancel, aku minta sama yang itu buat sajen jenengan apa gimana. Kan aku tegasin ya, kalau sajen-sajenan ki berarti lah aku ngeimangan jin to yang jenengan kira yo jin. Cuma tuh anehnya tuh aku berasa apa? Aduh guys, aku ngedrop. Aku tuh berasa kayak dekat dengan Eyang itu, tapi tidak bisa melihat sosoknya gitu loh teman-teman. Eyang bilang, "Kuwi nggak tinggo kowe le." Aduh, guys, kok tak lanjutnya guys. Nah, lanjut guys. Sorry tadi alatnya low battery karena tadi dipakai live di TikTok sama Bapak Saipul Jamil agak lama jadi agak low. Nah, jadi kan aku ingin menegaskan ya, soalnya aku dan mamaku tuh termasuk ya keluarga dari Kejawen semua. Mbahku Kejawen, dari Mbah Putri, Mbah Kakong juga Kejawen semua, dan kami memang asli dari Boyolali asli. Dari Solo, keluarga besarku tuh dari Solo. Lek mboten percaya jenengan cari aja namanya Mbah Sajari di daerah Simopelem, Boyolali. Itu keluargaku di situ. Namanya keluarganya Mbah Sajari. Itu keluarganya Mas Tulus tengeriku. Saestu tiang riku. Nah, jadi kami itu sudah terbiasa dengan yasinan kasih sajian begini-begini seperti yang Mas Tulus bilang. Tapi semenjak mamaku sudah mulai mengerti yang namanya majelis taklim, mamaku tetap melakukan beberapa kegiatan, ngasih makan tetap ada makanan, tapi kalau yang soal kembang telurnya sama dupanya itu ditiadakan. Jadi sama dengan mamaku, lek rokok yo tetap diadakan, tapi setidaknya itu tidak dirokok sama siapa-siapa tapi buat aku. Nah, jadi aku tegaskan ke Eyang Selo, yang ngapunten sangat, saya bukan tidak menghargai Jawa, tapi kenapa harus pakai kembang teluan, bisa nggak jangan gini. Terus tak tegesin lagi, itu tuh buat siapa ya? Nah, Eyang kasih alasannya begini, bukan kasih alasan, tapi dia ngasih anjuran. Lengko lek misalnya lewat jam 12 tiba banyune, sing duwe hajat kon ngombe susu murnine karo mangan roti pisangnya sebiji atau satu buah pisang. Ya, suruh makan yang punya hajat. Alhamdulillah itu ternyata kemarin alhamdulillah ndak hujan guys. Alhamdulillah ya. Ini ngapunten, jangan sampai ada omongan macam-macam kalau Mas Tulus bisa pawang hujan segala macam. Boten, tidak, saya ndak bisa apa-apa. Jadi kebetulan aja kemarin memang terang. Dan satu lagi, aku tegaskan ke Eyang. Oh ya, maaf ya teman-teman, aku pengen sedikit cerita. Jadi itu bukan dari yang hajat. Jujur, aku ndak dibayar serupiah pun demi Allah. Saksinya Mak Lucy, soalnya tak suruh ke pasar Mak Lucy beli kelapa sama pisang. Itu real duitku sendiri. Saking aku pengen nulung mamaku iki lho, tonggoku sing hajatan nangis wae ya. Jadi Mas terus nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi jangan ke depannya ada minta tolong lagi ya. Ini sedikit klarifikasi. Nah, terus tak tanya lagi, ternyata alhamdulillah tidak kan. Terus tak tanya lagi, yang lah niku damel sinten? Ya tinggo jamune awakmu, tinggo bate kowe, ora tinggo aku. Jadi teman-teman, kemarin juga ada yang WhatsApp, Mas Tulus, susu murni teh itu buat jin ya? Berarti Mas Tulus ngasih makan jin. Demi Allah, pas saya sudah pulang nyanyi kelapa hijau nih aku saya ngombe. Soalnya memang Mas Tulus perlu kelapa hijau kan, buat menetralkan darah tinggi, kemudian membersihkan paru-paru dan lain sebagainya, itu bagus, membersihkan ginjal. Jadi kelapa hijaunya suruh makan aku. Terus susu teh yo tak ombe aku. Terus susu murni diombe Kak Selby karena badannya katanya badannya capek kan, dia masak kan di tempat yang hajatan, jadi dia ngantuk, capek, diminum Kak Selby. Jadi real teman-teman, semuanya saya yang konsumsi, saya yang makan. Pisang yo tak deleng kulkas lebar tak pangan yoan. Rojo sajen kan enak rek. Kalau orang aku sih bilangnya rojo serai sebetulnya. Kalau dalam bahasaku orang Jawa di Lampung itu raja serai. Raja sajen itu kalau Jakarta kan namanya raja sajen. Tapi kalau di kampung itu namanya rojo serai. Itu yang memang pisangnya enak, digoreng yo enak, dipangan gitu aja juga enak, dan itu manis.
Jadi saya konsumsi, saya klarifikasi ya. Dan aku nanya secara langsung dengan Eyang Selo. Cuman anehnya ketika aku tanya, yang jenengan niku Ki Ageng Selo nopo sanes, dia tidak menjawab sama sekali. Di sini baru ketemu jalurnya. Soal sesaji itu ya teman-teman, soal sesajen itu Eyang juga punya pesan. Ternyata lek kowe iso ngandani liyane, kuwi kening nggo jamu awakmu dhewe. Siji nggo jamu, kelorone dinggo nguri-nguri budaya, nguri-nguri tradisi. Jadi teman-teman, Eyang Selo itu lagi mengamat-amati kita, berpesan kepada kita bahwa cuaca yang berhubungan dengan yang namanya badai dan petir itu lebih ada kemungkinan terjadi. Petir ini lagi bahaya. Jadi aku mengingatkan di sini, ini pesannya Eyang loh ya, jenengan percaya atau tidak nggak masalah. Eyang sangat mengingatkan, ini petir lagi bahaya. Banyak orang yang akan jadi korbannya petir, banyak tempat yang akan jadi korbannya petir. Dan ternyata teman-teman, ada kilang minyak yang kebakaran, yang meledak itu karena kesambar petir. Eyang pesan ke aku, ini terserah ya, yang mau mempraktekkan atau mengaplikasikan nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Jadi lek kue iso nganjurke konco-koncomu yo kon ngono wae le. Kon nyediake teh manis oleh tawar oleh susune nek iso insyaallah. Cek guys. Nggak boleh, maksudnya gini loh teman-teman, lek menyampaikan hal baik itu kenapa ya kita tuh kayak sengaja dihalangi gitu loh, sengaja seakan-akan mau ditutup supaya nggak kena gitu loh. Jadi itu salah satu media tolak balaknya kita saat ini. Media tolak balak kita ya. Aku nggak ngerti filosofinya di mana. Susu murni, kelapa hijau sama pisang sesisir itu filosofinya di mana aku nggak tahu. Tetapi Eyang mesen. Tetapi itu bukan untuk disedekahkan atau disajenkan ke setan. Tapi sediakan itu teh manis oleh ya. Cuman 4 jenis yang di aku. Sebetulnya Eyang memesan ubur rampe segala macam, tapi sayangnya aku cancel. Aku nggak ACC. Eyang berpesan untuk kembang telon, kemudian ada dupo, ada lagi tembakau. Tembakau tak sediain. Aku ada tembakau dari mama kan, dan itu kesukaan Eyang Lukito. Alah lambeku. Nah, jadi ada 5 komponen yang aku ACC. Salah satunya di antaranya adalah susu murni. Kalau aku tak pakai susu beruang, pokoknya ya susu murni, susu asli. Susu murni, kemudian kelapa hijau, ada pisang sesisir, pisang raja, kemudian ada tembakau dan juga kelapa hijau. Ada 5 jenis itu, 5 hal tadi. Nah, yang aku ACC hanya itu. Itu kenapa aku ACC tembakaunya? Karena aku punya tembakau pemberian Mama Ita, jadi tak fungsikan aja. Ikut tak taruh di situ. Dan sekali lagi, ini bukan dipersembahkan untuk jin. Eyang berpesan, ini untuk diapain ya? Ditaruh wae nang dhuwur meja, nggonmu lahmu mangan, nggonmu tempatmu berinteraksi dengan keluargamu, nggonmu ndeleh panganan. Jadi menaruhnya itu tidak harus depan pintu, nggak harus depan ini, tapi di meja tempat kamu makan atau naruh makanan atau menaruh sesuatu yang kalian konsumsi setiap harinya. Anggaplah meja makan, dan itu ditaruhnya boleh di malam hari. Kemudian di siang hari, di pagi harinya boleh diminum. Khasiatnya katanya kalau menurut Eyang itu bagus buat kesehatan kita. Ya, bagus untuk kesehatan. Sekali lagi, untuk dikonsumsi kita sendiri, bukan dikonsumsi sama Eyang Selo ataupun jin-jin dan lain sebagainya. Jadi media itu kita ketika menaruh itu ya hanya berdoa, minta sama Allah seperti biasa. Ya Allah, niki kula gadah hajat, kula gadah pinyuwunan melalui jenengan, melalui sampean. Allah yang Maha Esa, Maha Hebat, Maha Menyembuhkan. Mugia napa ingkang kula sediake niki saged damel tulak balak lan jampinipun saya kula sakeluargi. Kita sekeluarga. Jadi itu untuk dikonsumsi kita di pagi harinya, bukan untuk siapa-siapa.
Nah, kenapa itu? Nah, filosofinya ini silahkan jenengan cari sendiri, cari tahu di mana filosofinya kenapa ini ya. Sebetulnya yang tembakaunya aku agak kurang ACC, cuman karena aku punya jadi aku ACC. Nah, teman-teman, saranku ada 4 komponen sih kalau mau nyoba ya, mau ikut melestarikan, mau ikut budaya bareng Mas Tulus monggo. Susu murni mawon, teh sing rodok manis sithik, gula apa kuwi jenenge klopo ijo karo pisang rojo sajen sesisir. Benjing enjing jenengan minum teh diombe, dibagi sak keluarga rame-rame ben do sehat kabeh. Klopo ijone ya semono uga dibuka diombe bareng-bareng. Wabil khusus sebetulnya yang diharuskan mengkonsumsi sebetulnya ya kepala keluarga atau seorang laki-laki di rumah itu. Simbolnya sih seperti itu. Itu pesan yang saya terima secara spiritual. Selebihnya saya kembalikan kepada jenengan. Lalu masih ada pertanyaan lagi dari saya untuk beliaunya. Kenapa aku nggak bisa ngelihat Eyang? Eyang jawab urung wayahe. Kenapa aku tidak bisa menyaksikan Eyang? Aku urung wayahe katanya bisa menyaksikan beliaunya. Lalu aku koneksikan lagi. Kenapa aku bisa disuruh ke Jogja, ada firasat ingin ke Jogja, tapi kok berhubungan dengan jenengan. Nah teman-teman, sedikit info dari kalian, for your info guys, asik. Ada salah satu subscriberku dari Boyolali, dari Solo, menyampaikan bahwa Selo itu adalah nama wilayah di salah satu tempat di Surakarta atau di Solo. Namanya Selo, di antara bukit apa gitu ya guys ya, di dekat Gunung Merapi. Aku awalnya juga nyambung yo. Sekarang begini, nyambung sih ketika aku tiba-tiba kenapa aku suruh ke Jogja tapi kok kenapa berhubungan dengan Eyang Selo. Eyang Selo asalnya mungkin ya teman-teman dari yang saya baca dari Mbak yang ngasih saya informasi. Matur sembah nuwun ya Mbak ya. Ada tempat di Selo yang namanya di Solo yang namanya Selo, kemudian asalnya Eyang Selo katanya dari situ. Sehingga kenapa Mas Tulus bisa terkoneksi? Karena jenengan sebetulnya asli putra Solo. Mas Tulus itu keturunan Solo asli, tetapi kebetulan Eyang Selonya itu berhubungan juga dengan Jogja, sehingga ada naungan sendiri yang terikat di antara semua ini. Dan ini terpecahkannya di sini. Pecah guys, aku baru paham sekarang. Dan sekali lagi kenapa harus Eyang Selo yang terpecahkan ini. Dan ini demi Tuhan, demi Allah, aku sebelumnya tuh nggak tahu soal Eyang Selo, serius. Hanya sebatas dia pernah datang, dan itu pun nggak inget kalau misalnya pas live itu nggak ada yang mengatakan nama Eyang Selo, Ki Ageng Selo dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa pesan juga yang saya dapatkan itu dari Eyang Selo. Sekali lagi teman-teman, saya ngapunten ya, Eyang Selo yang saya maksud ini yang Ki Ageng Selo atau Eyang Selo yang sebetulnya saya tidak tahu, saya ngapunten. Jadi kalau misalnya ada katanya ada yang garis keturunannya lah atau apa, saya minta maaf, saya nggak tahu. Karena beliaunya secara detail beliau tidak menyampaikan, yo nggak jawab urung wayahe, kok ngerti dewe. Nanti ketika Mas Tulus sudah tahu, Mas Tulus akan buka di sini. Entah boleh atau tidak, tapi ya saya izin dulu. Tapi untuk saat ini yang saya maksud Ki Ageng Selo itu apakah Eyang Selo yang saya maksud, saya nggak tahu. Cuman menurut saya ketika saya terkoneksi antara Jogja kemudian Solo, Eyang Selo dan juga Yogyakarta, kenapa terkoneksikan? Yaitu tadi karena yang menurut sejarah, menurut cerita, Eyang Selo berasal dari yaitu tadi tempat yang namanya Selo tadi loh. Selo antara Gunung Merapi, dan itu daerahnya di Boyolali, di Solo. Kalau salah mohon diklarifikasi ya teman-teman, mohon dibenarkan ya. Mas Tulus kan agak kurang ngerti juga yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada yang menyampaikan begini begitu, jujur secara lahir batin saya nggak tahu menahu. Saya tidak memahami apa yang yaitu secara detailnya aku nggak tahu, secara sejarah, secara nyatanya aku nggak tahu. Jadi aku hanya bisa melihat secara spiritual, dan aku nggak dikasih izin untuk melihat sosoknya beliau. Itu yang aku agak sedih sih sebetulnya. Kenapa aku harus dimasukkan ke lingkup ini? Nah teman-teman, aku baru dikasih sedikit wejangan sama Eyang. Jadi aku harus sering-sering mengkonsumsi yang namanya susu murni dan juga kelapa hijau. Ini menurut Eyang ya. Jadi kamu itu harus menetralkan dirimu sendiri, Le.
Jadi anak-anak indigo, anak-anak yang punya kelebihan tertentu, apalagi orang-orang yang punya koneksi dengan Jogja, orang-orang yang punya koneksi entah itu leluhurnya, entah itu siapanya, tapi berasal dari tanah Jawa yang saat ini berhubungan Jogja dan juga Solo, itu juga pasti akan merasakan beberapa hal yang aneh, termasuk tangannya pegel atau apa, pundaknya terasa pegel. Dan ternyata setelah aku cari tahu, sekarang gini teman-teman ya, aku ginjalku bagus, aku sudah cek, ginjalku bagus, tekanan darahku saja memang belum stabil karena memang aku stres, aku lagi banyak pikiran teman-teman. Jujur aku nggak bisa cerita di sini ya, nanti malah jadi omongan. Aku tadi omongin lagi curhat-curhat lagi. Jujur Mas Tulus lagi dalam masalah yang sangat besar. Jadi pikiranku jadi mempengaruhi, itu wajar, darah tinggi. Kemudian kolesterolku itu, kolesterol, diabetes semuanya normal. Terus asam urat juga sudah turun, tadi cek. Hanya tekanan darahku yang masih tinggi karena pikiranku sendiri. Jadi kayak hal yang aneh ketika aku tahu kok pinggangku pegel, dan Eyang cuma bilang ya, yo pambiantu, bahasanya Eyang itu adalah pambiantu. Jadi kowe ki diantara bocah-bocah sing takon bantu, pambiantumu tak perloke, awakmu tak butuhke. Secara tidak langsung mereka itu secara supranatural mereka menggunakan beberapa hal yang ada di tubuh kita sehingga kita merasakan efek dari yang digunakannya tadi gitu loh teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa anak-anak indigo yang mungkin keturunan Jawa dan lain sebagainya merasakan beberapa hal yang diantaranya adalah merasa badannya kurang enak, kemudian pegel tanpa jelas, didiagnosa dokter nggak ada sakitnya dan lain sebagainya. Kalau jenengan memang punya kemampuan tertentu dan memang ada basic keturunan Jawa, ya kemungkinan itu. Jadi sama, aku sempat ketakutan teman-teman, ya Allah ya Rob, dokter sampai ngeklaim begini Mas Tulus, ini stresnya luar biasa ya, bahaya ya. Terus ginjalnya nggak ada apa-apa Mas Tulus, jadi asam uratnya mungkin yang masih kadarnya masih tinggi, jadi Mas Tulus jangan makan bla 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 bla. Oke. Saya tahu dan sekarang sudah dicek semuanya normal. Hanya tekanan darah, jujur memang Mas Tulus ada masalah pribadi yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Jadi ya, engko rek wis wayahe mari dhewe. Yang jawabannya cuma begitu. Jadi aku gini, yang aku keganggu banget ya, yang buat golek duit yang aku dari tidur bangun tuh kadang sakit guys. Tapi kalau sudah beraktivitas biasa. Tapi nanti pas ngeletak lagi bangun lagi sakit. Apalagi dari duduk terus tiba-tiba berdiri tegak. Ini kayak mau ceplok, kayak ada yang ceplok gitu rasanya. Tapi ya itu, jadi aku tuh jujur ngerasa keganggu dan aku sempet cerita, yang aku udah capek kayak gini terus. Aku pengen cepet selesai, nggak mau kayak gini. Ngeganggu aku gitu loh. Jadi kayak biasanya bisa nyanyi 5-4 lagu sekali perform, itu 3 lagu udah pegel pinggangnya guys, langsung pengen duduk. Untung bosku tuh ngerti, ya wes kalau udah capek istirahat, gantian yang nyanyi yang lain. Makanya sekarang bosku event yang biasanya kami berdua tuh bisa bertiga, nyari penyanyinya 2. Aku nggak bisa sendiri kan, soalnya kan nggak bisa 3 lagu atau 4 lagu, paling lama 3 lagu itu pun joget-joget nyari saweran duduk lagi, nggak bisa lama-lama. Itu yang sedikit bahaya makanya. Tapi yang jawabannya cuma kayak gitu, yo jaluk ikhlas mulai dan tadi pahalamu kau dengan akhirat. Jadi ya aku cuma bisa bilang geh dawuh sendiko dawuh, cuman kayak gitu tok, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau memang ini salah satu cara Allah menjadikan kita memiliki tenaga atau energi positif yang bisa digunakan untuk sedikit banyaknya mengurangi beberapa hal yang terjadi di sini sih, di alam kita yang sedang nggak bagus ini, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya memanfaatkan apa yang saya punya untuk sesuatu yang bermanfaat. Judulnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sehingga ini bisa memperbaiki diri kita, kemudian menjadikan amal ibadah kita buat di akhirat nanti. Hanya itu sih teman-teman. Nah teman-temanku, sebetulnya Eyang juga sedikit memiliki pesan ke aku sendiri, ke aku pribadi, bahwa sebetulnya lek kowe memang ra mampu ya nggak usah dipaksa loh le, sedekah nggak usah dipaksa, wayang kulitan rapopo, nek memang mampu yo salah siji wae gitu-gitu. Sedangkan kan aku sudah niat dalam hati untuk iya. Sebenarnya teman-teman, percaya atau tidak terserah. Kemarin walaupun tidak ada sedekah pun tetap saya akan gelar yang namanya sedekah bumi, meskipun dengan jangka yang sedikit lebih kecil daripada sebelumnya. Tapi kalau ada yang membantu ya alhamdulillah, syukur-syukur iso wayangan. Ya sekarang saya pikir wayangan di Dalang Seno Channel itu 10 juta murah. Kenapa? Karena di luaran ternyata saya sudah nanya sama Mbak Novi, itu asli orang Jogja loh. Mbak Novi rate-nya ya sekitar 7 jutaan. Itu untuk wayang kulitnya. Sedangkan kalau Dalang Seno kan kita bisa melihat, disaksikan di YouTube, kemudian bisa ditayangkan dan kita semua bisa menikmati secara virtual. Itu kelebihannya. Ya, jadi ya selisih 3 juta rupiah tapi kita bisa menyaksikan, kemudian ada buktinya. Lek misalnya mek foto kok Mas Tulus nggak dihujat.
duitnya segini, kemudian ini kok dolarnya ke sini. Nah, jadi Mas Tulus yang dihujat lagi. Intinya di situ nggak ada paksaan. Yuk, kalau Mas Tulus boleh kasih pesan lagi, yuk bareng-bareng kita lestarikan kesenian Jawa, kebudayaan Jawa, tradisi Jawa. Salah satunya yaitu tadi sedekah bumi dengan nanggap wayang kulit atau jaranan, jatilan, ketopraan, ludrukan, semuanya bisa digunakan untuk menghibur, untuk mengkoneksi kita dengan leluhur kita ya. Mau bantu sedekah bumi, silakan klik kolom deskripsi. Biasanya komentarnya nanti Mas Tulus taruh paling atas, kemudian Mas Tulus pin ya. Matur sembah nuwun semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan oh ya nanti ada yang bilang oh jadi kamu tuh mengaku keturunan Ki Ageng Selo, kamu tuh Selo, dan no, saya tidak pernah mengatakan itu. Beliau menemui saya kemudian menyampaikan pesannya, kalau kamu takut sama petir kamu bilang aja kalau bla 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 bla. Jadi tidak ada di situ pengukuhan. Bagi putuku tidak ada. Bilang aja buat nakut-nakutin petir, kamu cucuku. Cuman kayak gitu doang. Jadi aku nggak ada pengukuhanku. Yes, saya putra asli Boyolali, tapi saya nggak ada pengukuhan apapun. Saya nggak ngerti jalur ceritanya orang tua saya dulu. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak. Semoga ada beberapa hal yang bisa kalian simak dari video ini, kemudian memanfaatkan apa yang bisa kalian manfaatkan. Ada yang bisa kita jadi pelajari dan lain sebagainya. Sekali lagi karena saya orang Jawa, putra Jawa ya. Kalau saya masih kebayang-bayang dengan cerita Jawa, kemudian soal legenda-legenda Jawa ya kayaknya menurut saya wajar-wajar aja. Karena saya basicnya adalah orang Jawa ya. Saya putra asli dari Jawa. Masya Allah. Wis. Ojo dianggap. Soalnya Mas Tulus lagi darah tinggi. Soalnya enek sing nakal sidik no, emosiku cepet memuncak, cepet naik. Aku jadi takut. Teman-teman doain Mas Tulus nggih. Tadi barusan berobat lagi soalnya. Yaitu wabil khusus sih berobatnya untuk ke darah tingginya. Yang mau nurunin itu karena bulan minggu depan hari Selasa tadi kan nggak kebagian vaksin. Jadi besok baru Selasa kalau bisa ada turun kondisinya, jangan di atas 170 baru turun semua baru bisa. Intinya di situ harus di bawah 180 sih. Kalau 180 masih belum bisa. Di bawah itu bisa. Pernya aja Mas Tulus biasanya per 90 di 110. Jadi lewatnya 20 angka. Jadi harus diturunkan. Doanya ya buat Mas Tulus nggih. Sembah nuwun semuanya, terima kasih. Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang belum memiliki rezeki berkah, yang belum memiliki rezeki yang banyak, semoga Allah berkahkan rezekinya, limpahkan rezekinya. Amin. Yang punya hutang piutang seperti Mas Tulus juga semoga Allah izinkan dilunasi hutangnya. Amin. Yang belum bekerja lekas bekerja. Amin. Yang sudah bekerja semoga melimpah rezekinya bisa digunakan untuk bersedekah, dan yang belum bertemu dengan jodohnya semoga lekas bertemu dengan jodohnya terbaik. Amin. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan juga kalian semua yang lagi nonton video ini semoga Allah jadikan sebagai orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari penyakit, virus, karena fitnah, jin, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang-orang baik sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali di subscribe, kemudian sudah bolak-balik di like, kemudian di share, dan juga jangan lupa jangan di skip iklannya ya. Terima kasih banyak. Punya kritik dan saran bisa langsung klik kolom deskripsi. Mau hubungin Mas Tulus, pengen sedekah, masih bingung dan lain sebagainya, klik kolom deskripsi aja. Ada nomor WhatsApp di situ ya. Sedekah langsung ke situ aja. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Mas tadi saya transfer segini, mau sedekah ini boleh. Monggo kerso ya. Langsung hubungi Mas Tulus via deskripsi. Punya kolom, klik di kolom komentar ataupun di DM di @bigtulus_pp2. Mas Tulus minta pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Tayangnya kayaknya sih malam ya. Thank you. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.